Dulu. Hai, nama saya Astron. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban-jawaban saya pada kuis 9 dengan topik tahap respons dan penilaian resiko. Oke, saya langsung mulai di pertanyaan pertama. Untuk jawaban nomor pertama, proses audit memiliki 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap penilaian resiko, kedua itu adalah respon terhadap resiko, dan yang ketiga adalah pelaporan. Di tahap pertama yang kegiatannya adalah kita melakukan pemahaman terhadap entitas dan lingkungan, dan yang kedua kegiatannya adalah kita melakukan analisa awal baik itu secara vertikal maupun horizontal, dan yang terakhir adalah penetapan materialitasnya. Lalu lanjut di tahap nomor 2-nya. Tahap nomor 2 di respon terhadap resiko, yang pertama kita lakukan adalah pengujian pengendalian, jadi tes kontrol, bisa dilakukan melalui observasi maupun interview. Lalu selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap saldo dan transaksi. Lalu kita melakukan evaluasi dan materialitas. Materialitas ini di tahap kedua bisa saja kita rubah dengan tadi setelah kita melakukan pengujian terhadap saldo dan seterusnya. Lalu yang terakhir kita melakukan analisa di tahap akhir. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya, tahap pelaporan. Di tahap pelaporan, kegiatan yang pertama kita lakukan adalah melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan tadi. Lalu kita melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan, catatan-catatan laporan keuangan sesuai dengan peraturan OJK nomor 8 G7. Lalu yang terakhir kita sebagai auditor melakukan atau memberikan opini, baik itu wajar, tanpa pengacilan, wajar dengan pengacilan, tanpa tidak memberikan pendapat, ataupun pendapat tidak wajar. Lalu selanjutnya di nomor 2, saya akan menceritakan tentang pengendalian internal. Pengendalian internal adalah kegiatan yang dilakukan oleh direksi, oleh manajemen dan personil lainnya. Dalam pengendalian internal, kita mengetahui ada beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah lingkungan pengendaliannya, lalu yang kedua adalah pentaksiran resiko, yang ketiga kita tahu ada yang namanya aktivitas pengendalian, lalu ada komunikasi dan informasi, dan selanjutnya ada pemantauan. Oke, kita akan lanjut di soal nomor 3. Di soal nomor 3A, pengendalian internal entitas. Dalam tugas besar saya saat itu, mereka sebenarnya sudah melakukan pengendalian internal dengan baik, namun karena memang dari direksinya hingga manajernya semua berkesepakatan untuk melakukan pelaporan fiktif, makanya sulit untuk melakukan pengendalian karena hal tersebut. Lalu yang kedua dari pertanyaan nomor 3, pengendalian internal itu dapat diyakini penjualannya sebenarnya dengan melakukan penunjukan terhadap audit independen. Tapi masalahnya pada kasus ini, audit independennya pun sudah diatur dan diperintahkan untuk meloloskan semua bukti-bukti audit atau kesalahan-kesalahan yang dia dapatkan, sehingga tetap saja kesalahan-kesalahan tersebut akhirnya lolos. Lalu di pertanyaan nomor 3, bagaimana cara entitas membuat SOP-nya? Nah, sebenarnya yang baik kalau menurut saya, saran saya, dengan melakukan digitalisasi. Jadi SOP-nya ini seperti halnya e-commerce, yang mereka sudah bisa tahu berapa jumlah barang yang mereka pesan, kemana mereka pesan, dan mereka juga telah mengintegrasikannya dengan fintech. Sebenarnya perusahaan bisa melakukan atau menerapkan SOP seperti itu, sehingga tidak terjadi salah pesan, salah kirim uang, dan seterusnya. Oke, di pertanyaan terakhir di nomor 3, caranya entitas meyakini bahwa semua orang dibayar dan tidak ada dibayar gajinya dan tidak ada yang fiktif. Sebenarnya balik lagi, banyak sekali aplikasi, sistem, bahkan yang sudah terintegrasi dengan ponsel kita untuk payroll. Setiap orang bisa didata sesuai dengan tadi ya, pekerjaannya di perusahaan tersebut, dan sesuai dengan jumlah gajinya dan semua komponen gajinya, sehingga setiap orang itu dapat tervalidasi dan tidak ada satupun orang
atau pegawai yang fiktif di dalam perusahaan tersebut. Oke, saya lanjut ke nomor terakhir. Di nomor terakhir ini berhubungan dengan jawaban-jawaban saya di nomor 3 tadi. Apakah pengendalian internal yang tertuang dalam SOP tadi dapat diimplementasikan atau telah diimplementasikan di lapangan? Tentu saja saat ini sudah banyak yang mengimplementasikan penggunaan teknologi digital dengan pengendalian internal karena jauh lebih teliti dan lebih cepat gitu, dan bagi para pengambil keputusan pun mereka dapat memantau pengendalian internalnya dengan antarmuka yang sangat mudah digunakan dalam bentuk dashboard. Oke. Saya mau ngambil contoh ya tentang sampel yang dapat digunakan. Misalnya kalau ada 780 transaksi sesuai dengan kasus saya pada tugas besar 1. Di sini PM-nya, performance materiality-nya itu kita gunakan 70%. Kenapa? Karena kita lihat dia high risk ya, perusahaannya high risk karena dia perusahaan kecil, terus perusahaannya juga tiba-tiba ada dan seterusnya. Jadi kita coba dengan high risk. Ini dia 185 juta transaksi pembeliannya, 185 miliar maksud saya, dikali 70% dapatlah 129 miliar sekian. Lalu kita menemukan sampling intervalnya dengan membagi PM-nya dengan confidence factor-nya. Kita ngambil confidence factor-nya di sini 90% atau 3,0, dapatlah 43 miliar sekian. Dan dengan begitu kita mendapatkan sampling size-nya seperti ini. Dari population-nya kita kurangi 780 transaksi, kita bagi dengan intervalnya, kita dapat 4,28 sampel atau dibulatkan, jadi kita hanya perlu ngambil 4 sampel dari 780 transaksi tersebut. Oke, di pertanyaan terakhir di nomor 4, dan ini juga pertanyaan yang menutup, misalnya ada 13 pembayaran gaji setahun, apakah harus dilakukan pengujian secara menyeluruh? Tentu saja menurut saya harus dilakukan pengujian secara menyeluruh dan harus ada otorisasi dari manajemen sehingga adanya pengendalian internal yang kuat dalam perusahaan tersebut. Oke, sekian pertanyaan-pertanyaan saya pada kuis kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau misalnya ada salah jawab dari saya karena mungkin saya juga masih belajar. Terima kasih.